Oke, kita tunggu sampai kumpul semua lagi ya. Baru 4. Sambil nunggu, tadi kita sampai sini ya. Mungkin nanti ada yang putus kali ya. Ya, tadi kita sampai sini. Jadi kalau saya punya miring, maka otomatis badan pesawat akan miring belok. Bagaimana pergerakannya? Bisa dilihat di sini di gambar yang ini. Ini namanya banking turn. Jadi ini pesawat aileron kanan naik, aileron kiri turun, otomatis badan pesawat akan miring ke kanan. Begitu dia miring ke kanan, liftnya akan berubah jadi berbentuk membentuk sudut terhadap tegak lurusnya. Maka pesawat akan belok ke kanan, belok ke kanan, belok ke kanan. Sampai di titik tertentu dia akan tegak lari, dia tegak lagi, dia akan terbang lurus. Seperti itu. Itu namanya banking turn. Ini yang di materi pertama ini Om Dendi yang nanya nih. Ya, ini namanya adversial. Jadi supaya hidung pesawat nggak menukik pada saat pesawat miring atau banking, karena ada yang itu. Supaya pesawat tidak menukik pada saat belok, maka digunakan counter rudder di sini. Ini namanya anti yaw. Anti yaw. Jadi kalau dia belok ke kanan, maka ruddernya digerakannya ke kiri. Jadi anti yaw supaya nggak melintir seperti itu. Ini yang pertanyaan Om Dendi di awal kemarin. Ini banyak yang belum join ya, baru 4 orang ya. Coba kita lihat lagi. Mana ya? Yang lain tuh belum join lagi ya? Baru 3 yang time out pada belum masuk lagi. Coba kita tunggu sebentar ya supaya nggak kelihatan saya nggak ketinggalan yang ini. Kita kasih waktu 5 menit. Oke. Ini kasih.
Kita tunggu lagi. Ini, nah, udah baru masuk. Om Dendi barusan kita cerita masalah yang banking turn Om Dendi. Tapi kita coba lagi nanti. Kita ulang aja deh. Karena putus. Om. Baru ingat. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga tadi ingat pertanyaan Om Dendi, makanya tadi jam 6 langsung coba bikin tambahan materinya di situ. Bentar ya, kita tunggu yang lain nih. Karena putus pada belum join lagi. Oke, Pak D. Udah mulai masuk. Kita ulang ya. Kita ulang. Kita tadi pas putus berhenti di sini. Ini, Om Dendi ini yang kemarin. Kenapa belok itu bukan pakai rudder tapi pakai aileron? Teorinya seperti ini Om Dendi. Oke, siap Om. Oke, jadi jika pesawat miring pada sumbu rollnya, ya, maka sayap yang jatuh ke bawah ini, liftnya akan berkurang, sedangkan sayap yang naik ke atas, liftnya akan bertambah. Karena pada yang sayap yang bawah ini, cambernya jadi berkurang, yang atas cambernya jadi bertambah. Jadi yang bawah ini less lift, yang atas more lift. Karena dia more lift, ini seakan-akan yang sayap yang ada di bawah itu kita pegangin, sementara sayap yang di atas itu terlepas. Jadi dia akan bergerak menuju arah yang sesuai dengan arah pergerakan majunya seperti itu. Nah ini jadi kalau miring maka jalur terbangnya menjadi belok gitu. Nah ini ilustrasinya di sini Om Dendi. Begitu aileron kiri naik, aileron kanan turun, maka sayap yang kiri liftnya bertambah, sayap yang kanan liftnya berkurang. Otomatis liftnya juga akan merupakan vektor. Begitu vektor, dia akan mengayun ke kanan pesawatnya. Mengayun pesawatnya sampai di titik tertentu. Aileronnya dinetralkan, dia akan lurus lagi. Seperti ini Om Dendi. Proses banking and turn. Jadi bukan menggunakan rudder. Oke, ya. Ya, kita udah enak ya ada gambar ya. Kemarin kan baru cerita aja. Maaf Om, menyela dikit. Oke. Maaf. Oh, silakan. Yang gambar tadi Om, Yang ini sebelumnya. Oke ya. Ini tampak belakang kan? Dari belakang. Bentar. Berarti kalau dia belok atau belok ke kanan, aileron yang kanan itu ke atas ya? Aileron kanannya ke atas, betul. Berarti ya menahan anginnya itu bukan aileron ke bawah, bukan ya? Bukan. Kalau dengan flap kan dia ke bawah kan Om?
Tergantung sudutnya Om, flat. Jadi kalau Oh flat gitu. sudutnya kecil, ya dia jadi apa namanya Jadi rem. penambah lift, jadi penambah lift. Oh, Oke. oke oke oke. Kalau sudutnya besar, dia jadi drag. Efeknya adalah yang rem, air brake. Air brake ya. Ya, makanya Oke, oke. kalau kita lihat begini, kalau pesawat take off, sudut-sudut flatnya kecil, Hmm. oke? Begitu landing, dia digedein karena dia sekaligus buat ngerem. Hmm. Tuh, bedanya gitu. Kalau take off sudut flatnya digedein, nggak naik, jungkal pesawatnya. Benar-benar masuk akal. Oke Jungkal. oke Om, lanjut Om. Oke. Nah, yang gambar berikutnya ini, yang namanya Maaf Om, ya, itu waktu belok itu liftnya juga ikutan naik gak ya? yang ini ya, gambar yang ini. Yang lift ya, itu lift yang ekor itu. Waktu Oke, belok ke kanan itu itu liftnya belok. ikutan Oke. Maksudnya elevator. ya elevator. Oke, elevator bisa bisa naik, bisa netral, tergantung apakah waktu belok itu hidung pesawatnya turun atau enggak. Terus kemudian, saya pernah cerita di awal yang materi pertama dengan Om Dendi, kalau kita mau belok radius putarnya gede, kita nggak perlu bantuan elevator, ya. Tapi kalau kita kepingin radius putarnya besar, kecil, sorry, kebalikannya, kita mau beloknya tajam. Kalau kita mau belok ke tajam, kita bantu dengan elevator di up. Gitu, Om. Gimana? Bisa diterima atau masih kurang? Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Oke. Jadi, Bisa. Halo, Pak De. yuk, ya silakan. Eh, saya tanya lagi, Pak De ya. Yuk, yuk, yuk. Ya untuk belok-belok kiri atau kanan Iya, ini, Pak De. iya, Kalau iya. kita mainkan saat sebelah saja, itu kira-kira gimana, Pak De? Sebelah apa misalnya? Elevatornya mau, misalnya nanti mau belok kiri atau kanan, sebelah saya tadi kita mainkan apa namanya itu Aileron. elevatornya ya, Aileron. aileronnya. Nah, Oh, kita mainkannya kira-kira gimana itu beloknya, Pak De? kalau aileron itu kan adanya di sayap kiri dan sayap kanan. Dia kan satu kontrol. Nggak terpisah-pisah sendiri-sendiri. Oh, kalau dia satu aja di setel setting tidak bisa ya, Ah, Pak De? kalau cuma sebelah aja aileronnya, nanti dia beloknya cuma satu arah. Katakan misalnya, aileronnya ada di sisi kiri aja. Ya, Ya, cuma ada di sayap kiri, sayap kanan nggak ada aileron gitu ya, contohnya ya. ya tetap ada juga, cuma kita kalau kita beloknya itu satu saja dimainkan Nggak kira bisa, gimana? nggak bisa, Nggak nggak bisa ya? bisa. Aileron tuh kontrolnya satu. Kalau Ya, ya. digerakkan, kalau digerakkan keduanya bergerak, satu naik, satu turun, atau satu turun, satu naik, gitu. Kontrolnya Ya, tuh ya. satu. Nah, jadi kita nggak bisa digerakkan kontrolnya cuma kiri doang yang bergerak, kanannya nggak, itu nggak bisa, karena dia satu Ya, ya. kontrol. Oke, gitu ya. Ada lagi? Oke, Pak De. Nih, ada lagi. Nih, kalau enggak kita ke ini, yang after Xiao ini, Om Dendi. Ini yang saya bilang, kalau kita mau belok ke kiri, pakai aileron, banking ke kiri, kemudian supaya hidung sayap tidak menukik, kita pakai adverse Xiao. Jadi justru radarnya yang kita gerakan ke kanan berlawanan dengan arah si miringnya, gitu Om Dendi. Ini ada pertanyaan di chat. Om Supriyadi Bontang. Ya Om Supriyadi gimana? Silakan. Halo, apa yang mau ditanya Om Supri? Oh, ya udah, diketik aja Om. Diketik aja. Kalau nggak bisa, mic-nya katanya bermasalah.
Share. Share-nya saya stop dulu nih. Katanya dari host nggak bisa ngidupin. Enggak, Putri, saya juga nggak bisa. Ini dari lokal kok. Coba Om Putri. Nggak bisa, saya nggak bisa unmute. Tetap dari lokal. Di chat aja nggak apa-apa Om Putri. Di chat aja kalau nggak bisa. Ini saya juga unmute nggak bisa kok. Apa lupa kata? Iya, rapat online. Iya, meeting. Halo, Om Putri, langsung aja ketik di chat. Oke. Oke, pertanyaannya adalah efektif mana rudder yang satu dengan yang model miring 2? Mungkin maksudnya miring 2 yang tadi yang vitel ya. Yang vitel ya, karena tadi kita cerita vitel. Nah, kita balik ke sini dulu. Pertanyaannya adalah efektif mana rudder yang konvensional dengan yang vitel seperti ini. Oke. Sebagaimana kita tahu, sebenarnya efektif itu patokannya adalah luasan rudder terhadap apa namanya aliran udara. Tentu kalau kita lihat lebih efektif yang konvensional ya, yang ruddernya satu, karena dia full luasannya. Kalau dua begini yang detail, ini kan kalau kita tarik garis lurus ya diagonalnya, maka luasan vitelnya itu jadi kecil. Kalau kita proyeksikan sebagai vertical dan horizontal stabilizer, dia jadi kurang efektif. Nah, dia harus terbang lebih kencang daripada yang konvensional supaya tidak rudder ini efektif. Atau kalaupun dia dipakai, respon beloknya, respon perubahannya itu lambat. Kayak gini, ini cocoknya misalnya dipakai di glider gitu kan. Kalau glider kan kita nggak perlu radius belok yang jauh kan. Itu pun dia dibantu dengan aileron beloknya. Kalau nggak bisa belok-belok, cuma miring aja. Itu Om Sutri. Jadi tetap lebih efektif yang konvensional, yang satu fin, satu rudder ya, dibanding yang vitel, yang dua fin. Kecuali yang dimaksud twin fin. Kalau twin fin itu efektif karena dua-duanya vertikal. Gitu. Oke, ya. Sudah ya, jelas ya. Ini tadi yang namanya anti yaw atau adverse yaw. Jadi belok supaya dia hidungnya nggak jatuh pada saat posisi miring, ruddernya digerakkan berlawanan dengan arah belok. Jadi kalau belok miringnya ke kiri, maka ruddernya justru ke kanan, bukan ke kiri. Kalau ruddernya ke kiri, dia jadi malah dia melintir ke bawah, dia spiral. Makanya di sini namanya anti yaw atau adverse yaw. Gerakan yaw atau rudder yang berlawanan dengan gerakan beloknya. Seperti itu. Jadi kita lihat yang di gambar yang tengah. Yang tengah tuh dia mestinya beloknya ke yang tengah baris pertama ya. Yaunya kan ke kanan. Tapi anti yaunya ruddernya justru digerakkan ke kiri supaya dia nggak melintir seperti itu.
Oke. Untuk bagaimana pesawat dikendalikan dan bidang kontrol, materinya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Om, Ya. apa benar nih? Hmm. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin harus atau gimana. Pada saat belok nih pesawat, thrust-nya itu, power-nya itu ditambah, itu mengakibatkan bagaimana? Bila tetap konstan, misalnya belok aja tanpa menambah power, itu posisi pesawatnya gimana? Atau turun, ataukah tetap dengan ketinggian yang seperti itu, atau gimana Om? Itu Om pertanyaannya. Oke. Kita balik ke ininya, ke penjelasan. Ini menarik nih Om. Kita lihat yang ini Om, gambarnya Om. Oke. Oke. Pada saat posisi normal, rata, liftnya itu kan full munculnya di atas sayap kan, seluas sayap kan. Oke. Oke. Begitu miring, luas sayap ini kalau kita proyeksikan ke bumi, kan jadi kecil Om. Ya, jadi sudut segitiga itu oke. Bukan Oke. luasnya. Iya luasnya. Luasnya jadi mengecil kan? Ya kan? Harusnya misalnya kalau diambil horizontalnya, harusnya luasnya 1 meter, begitu Oke. dia posisi miring, luasnya berkurang gitu kan maksudnya? Betul. Jadi 1 meter, jadi 1 meter tangan sudutnya ini. Jadi misalnya sudutnya 45 derajat, berarti kan setengah tuh. Berarti kan tinggal Ya, 50. Luasnya tinggal 50 kan? ya oke. Oke. Karena luasannya 50, otomatis liftnya berkurang kan ya? Oh ya betul. Oke. Kalau kecepatannya sama, liftnya berkurang, efeknya apa? Dia jatuh, turun. Gimana caranya supaya liftnya tetap konstan? Kecepatannya yang ditambah. Oke? Ya. Ketemu? Oke. Ketemu? Ketemu. Iya. Betul. Oke, Jadi kalau belok kecepatannya kita kurangin malah stall. Kalau kecepatannya konstan, dia menurun. Ketinggiannya menurun ya. Kalau ketinggiannya kita mau pertahankan, kecepatannya yang ditambah. Minimal nggak dikurangin. Siap, ngerti, paham. Berarti pengaruhnya dari lift luasan sayap Luasan itu. sayap, betul, luasan sayap. Luasan sayap efektifnya jadi mengecil karena membentuk sudut. Otomatis liftnya berkurang. Terus ditambah lagi efeknya, luasan sayap berkurang itu wing loading jadi naik. Karena berat pesawat kan konstan. Iya ya. Wing loading naik, otomatis stall stick jadi naik, jadi tinggi. Gitu. Itu mengakibatkan pesawatnya turun. Kalau dikurangi malah stall. Oke, sip. Ya. Oke. Pantesan kalau kita naik pesawat tuh pada saat dia belok mau kemana tuh pasti ada kayak apa namanya? Akselerasi ya, terasa ya. Kayak ada mesin tuh kerja lagi tuh. Oh, ngapain nih gitu. Ada akselerasi suaranya jadi nambah throttle-nya dinaikin kan. Ya, apalagi kalau kita duduk di sayap agak ke belakang tuh kedengeran banget. Terasa bener ya. Ya, oke. Makasih Om. Oke, yang lain. Yang lain. Mana yang lain? Lagi. Ini tadi sudah dibahas tentang sayap di tengah, sayap di bawah, sayap di atas Om ya? Oh enggak, hari ini kan kita bagaimana pesawat dikendalikan. Oh, oke, sorry. Oke. Gini. Jadi kalau ada materi yang belum masuk, nanti boleh kita bahas di yang kelima, pertemuan kelima. Boleh. Misalnya ada yang belum jelas, ada yang mau ditanya, ada yang perlu ditambah di pertemuan kelima. Setelah yang keempat,
kelima kita adain step sekali lagi, itu ditanya aja yang kira-kira dari materi satu mungkin kurang detail dijelasinnya, kita bisa jelas lebih detail kayak tadi yang high wing, low wing, sama mid wing kayak tadi kan. Kan di pertemuan pertama kan cuma selintas aja tuh masalah posisi sayap. Berarti ini tadi bahas tentang ini ya, Kontrol, tentang kontrol, kontrol ya, kontrol tentang aja. saya tuh sebelum tahu tuh kalau namanya radar tuh ya yang berdiri itu radar, kemudian yang elevator tidur, kemudian aileron. Ternyata radar itu bagian dari fin, kemudian elevator itu bagian dari horizontal stabilizer gitu ya ternyata ya. Betul. Kayak awal-awal dulu tahu itu Salah keliru sebut ya. pemahaman bukan keliru sebut Om. Memahaminya jadi salah. Oh gitu. Oke. Memahaminya jadi salah. Itu kok disebut fin? Apa sih fin itu gitu loh. Ternyata fin itu bagian dari untuk yang vertikal. Kemudian kenapa itu kok disebut horizontal? Kan itu ada apa namanya elevatornya. Oh ternyata horizontal stabilizer itu ada bagian yang namanya elevator. Naik itu gitu loh. Oh begitu. Jadi begini. Nah itu tuh yang gambar ini nih. Gambar ini. Ya. Ternyata radar itu bagian bukan dari seluruhnya, tapi alat beloknya kan. Betul. Kemudi yang ada di sirip vertikal gitu. Ya, itu disebut radar. Itu ya, saya pikir radar itu seluruhnya. Seluruh yang vertikal itu disebut radar gitu loh. Ternyata bukan. Makanya, berarti selama ini salah pemahaman, bukan ini bingung nggak, salah memahami aja. Jadi, sama kita kayak gitu juga. Iya, karena ya itu tadi kita tahunya itu apa? Kalau begini kan jelas nih di bidang bagian belakang itu apa N apa sebutannya? Embrace. Ya, N ya itu sebutannya apa? Enrich. Nah, itu bagian ekor itu sebutannya seluruhnya. Radar, elevator, fin, stabilizer horizontal itu sebutannya itu. Di bagian sayap. Nah, kemudi yang di sayap itu kan aileron nih Om ya. Nah, kalau ini yang kebalik Om, adakah beberapa saya lihat bukan kebalik begini. Kemudinya itu apa sih? Apa saya salah memahami ya? Di hidung. Apa itu namanya Om? Yang di hidung. Ada yang di hidung kan? Oke. Jadi gini, yang di hidung itu sayap kecil di hidung namanya kanar. Kanar. Kanar itu bisa berfungsi sebagai elevator dipindahin ke depan, bisa berfungsi sebagai flap yang dipindahin ke depan. Kayak gitu, Om. Jadi kalau elevator yang dipindahin ke depan, artinya si pesawat itu cuma punya sayap kecil di depan sama sayap utama gitu aja. Ya, di sayap utama tetap ada aileron, atau kadang-kadang jadi elevon, di depan elevator aja. Gitu. Cuman karena dia posisinya di depan, gerakannya kebalik dari elevator yang ada di belakang. Kalau elevator di belakang, kalau dia naik, ekornya turun, hidungnya naik. Kalau elevator di depan, dia kebalik. Kalau hidungnya mau dinaikin, justru dia elevatornya diturunin. Nah, kayak fungsi flat gitu. Contoh pesawatnya kayak Tipon gitu. Betul, kayak Typhoon. Atau kalau Piaggio Avanti, yang pesawat Susi Air yang bentuknya aneh itu, yang pusher twin turboprop, tapi dia masih ada elevator di belakang. Di depan ada satu. Tanya Pak D. Yo. Kalau yang masalah kanal, apa tadi kanal ya Pak D? Kanar. Ya, kalau kita belajar basic dasarnya kan dengan aileron dan elevator, radar kan udah cukup untuk belok turun naiknya gitu ya Pak D ya.
Betul. Apakah fungsi kanan ini apa untuk memicu ketajaman belok turun naiknya atau gimana Pak? Fungsinya Bukan. ditambah. Bukan. Jadi kanar itu, kalau sekarang kanar itu kebanyakan dipakainya di pesawat tempur. Jadi kanar itu dipakai untuk membantu manuver lebih gesit. Berarti menambah gitu Pak ya. Ya, dia sebenarnya dia tuh menambah lift, menambah luasan sayap di depan, gitu ya. Tapi dia membantu manuver pesawat tempur jadi lebih gesit. Iya. Karena kontrolnya jadi lebih efektif, lebih gesit, lebih galak manuvernya. Iya. Kayak gitu. Oke, ada Om Denny, ada lagi? Yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, ini ada pertanyaan ada 2 pertanyaan di chat dari Om Supriyadi. Gitu. Kenapa pesawat kalau baru naik terus mau belok, kadang pesawat malah nyungsep, walaupun aileron sudah dikembalikan ke netral. Nah, permasalahannya begini Om Supri, juga mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Pesawat kalau baru naik, itu liftnya belum cukup, jadi nggak boleh diganggu. Kalau dia digerakin, entah radarnya, entah elevator, entah dia aileron, dia akan stall. Karena liftnya belum cukup untuk mempertahankan dia untuk terbang netral. Jadi stability-nya dia akan keganggu. Maka dari itu, kalau powernya nggak cukup, mendingan biarin aja lurus sampai naik tinggi. Baru diganggu, baru dibelokin kiri kanan turun naik gitu ya. Seperti itu, miring kiri kanan. Kecuali powernya gede. Kalau powernya gede dia naik vertikal, kita mau langsung melintir-melintir juga nggak masalah. Itu aja. Itu kenapa kalau pada saat take off kita belokin atau kita aileron gerakin, dia langsung nyungsep, langsung stall. Karena itu liftnya belum cukup. Ya, jadi stability-nya keganggu dia. Terutama slow flyer. Kalau slow flyer biarin aja dulu sampai tinggi naik. Baru kita belokin. Makanya jalur take off itu diusahakan depannya itu harus lapang, harus terbuka, jangan sempit. Bahaya kalau sempit. Kita belokin malah nabrak kemana-mana gitu. Nah, pertanyaan dari Omegi. Saat belok pakai aileron, kontrolnya itu tetap dipertahankan atau kembali lagi stabil, nggak belok gitu. Jadi maksudnya gini mungkin ya, kita kan belok bank pakai aileron. Kan pertama kita gerakin supaya sayap miring ya, sayap miring. Seberapa lama kita memiringkan sayapnya, sesuai keperluan seberapa jauh kita mau radius beloknya, gitu Om Egi. Jadi misalnya kita mau beloknya tuh muter sampai 360 derajat. Gitu. Selama itu belum 360 derajat, tentu aileronnya tetap kita belokin, kita gerakin. Tapi kalau misalnya cuma belok 30 derajat itu kan sedikit ya. Begitu dia miring belok, kita netralin aja aileronnya. Seperti itu Om Egi. Ya. Jadi seberapa lama kita menggerakkan aileron tergantung seberapa besar radius putar yang kita mau. Kayak gitu. Makin jauh radius putarnya, ya tentu kita mempertahankan aileronnya lebih lama dibanding yang cuma kita sesaat. Kalau sesaat kan cukup gerakan sebentar terus netral, sebentar terus netral, seperti itu aja. Kira-kira gitu Om Egi ya, kalau saya tangkap pertanyaannya. Nah, ini udah ada pemberitahuan lagi nih. This meeting will end in 10 minutes. Kalau habis gimana? Kita restart lagi atau kita udahin dulu? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin udahan dulu aja ya. Tinggal 5 menit. Iya, Pak. Ya. Lanjut besok, Om. Lanjut besok ya. Oke, lanjut untuk ke materi keempat, dasar-dasar radio kontrol. Terus mungkin kemudian pertemuan kelima kita nampung pertanyaan-pertanyaan yang belum muncul. Kan setelah ini kan materi saya share, kan bisa dibaca ya. Setelah dibaca kan mungkin ada pertanyaan, oh kayaknya belum, kayaknya belum gitu. Kayak gitu ya. Oke, ini kita selesaikan sampai habis saja. Kalau ada pertanyaan terus saja, masih ada 4 menit nih. Masih ada 4 menit. Masih ada. Silakan.
Saya Pak De, Yuk, kalian. saya tadi agak sedikit terlambat tadi setengah jam. Nggak apa-apa. Apakah yang tidak mengikuti dari pertama? Apa dari pertama tadi apa ada disajikan di modul cara langkah-langkah membuat pesawat itu Pak De? Seperti saya sampaikan sebelumnya, itu nanti kita akan adakan di yang lanjutannya setelah ini. Jadi setelah 4 sesi ini selesai, kan ini dasarnya ini kita mengenalkan dasar dulu nih, supaya pada saat kita melangkah untuk membuat, kita nggak perlu nyebut istilah kayak tadi Om Dendi, antara fin sama rudder, antara horizontal stabilizer dengan elevator gitu. Supaya pada saat kita menghitung mana yang vertikal atau fin, mana yang rudder, kita nggak salah ngitung gitu. Itu nanti tujuannya. Jadi nanti di sesi kedua yang dilanjutannya setelah dasar. Oke, kita akan buka. Ya. Siap Pak De, siap. Oke, itu lebih detail nanti. Ada lagi? Ini cukup Om. Oke, cukup ya. Oke, Ya, kalau terima kasih. Ya, oke, belum Pak kalau- De. Ya, ada yang belum? Silakan. Ini waktunya tinggal Lanjut Pak De. lanjut ya. Ini tinggal 2 Ya, menit. lanjut. Oke. Ini kasihan yang di Indonesia Tengah nih. Katanya sudah setengah 11. Oke. Kalau Dengar gitu, sambil ngopi Pak De. iya, oke. Pak Amin. Iya. Kalau gitu kita sudahin dulu sampai di sini. Ya, kita ketemu lagi di materi yang keempat nanti, setelah itu yang kelima ya. Oke. Selamat malam semua. Terima kasih partisipasinya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih Om. Sama-sama. Terima kasih Pak De. Semua.